Dengan segala keindahannya, ternyata Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana nomor 2 dunia. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana 2024, wilayah Indonesia tidak ada yang berada di resiko rendah. Berdasarkan data yang ada, lebih dari 148 juta orang, atau lebih dari 50% penduduknya, terpapar gempa bumi, 63,7 juta orang terpapar banjir, dan 40,9 juta orang terpapar tanah longsor. Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah kejadian bencana cenderung meningkat. Dengan jumlah kejadian bencana yang cenderung meningkat, dampak ekonomi dari bencana tersebut juga meningkat. Berdasarkan data, masih ada kesenjangan antara kerugian akibat bencana yang besar dan dana cadangan bencana yang terbatas. Adakah solusinya? Pemerintah dengan strategi pembiayaan dan asuransi resiko bencana atau PARB memiliki instrumen yang disebut Pooling Fund Bencana atau PFB, yang dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah ini. Pooling Fund Bencana PFB adalah dana yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan. Sumber Pooling Fund Bencana bisa berasal dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan. Berikut regulasi yang mengatur terkait dengan dana bersama atau pooling fund bersama. 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2024 tentang penelaahan, verifikasi dan evaluasi penyaluran dana bersama penanggulangan bencana. 3. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 28 Tahun 2025 tentang pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana. Detail proses bisnis pengelolaan pooling fund bencana. Alur penyaluran. KL, Pemda, atau kelompok masyarakat melalui Pemda mengajukan proposal kepada BNPB. BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi, serta berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait proposal ini. Selain itu, BNPB meminta pertimbangan Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri atas hasil dari proses ini. Kemudian, Kepala BNPB menerbitkan rekomendasi atas hasil telaah, verifikasi, dan pertimbangan tersebut. Rekomendasi tersebut disampaikan BNPB kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyalurkan dana sesuai dengan rekomendasi BNPB. Untuk alur penghimpunan dana, setelah dana dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah terhimpun, Kemenkeu dalam hal ini Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan mengembangkan dana tersebut dalam bentuk investasi jangka pendek dan atau jangka panjang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Imbal hasil dari investasi tersebut yang akan digunakan untuk penanggulangan bencana sesuai alur penyaluran. Pooling fund bencana bukan sekedar instrumen keuangan. Ini adalah wujud nyata gotong royong bangsa. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, kita membangun resiliensi bersama menuju Indonesia Tangguh Bencana 2045.